Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim ulama, para asatidah, para orang tua, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Nasah binti Engkong Haji Awal. Dalam hal ini yaitu Ustadz Khatib Asmat. Kita doakan almarhumah Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah angkat derajatnya, dan Allah tempatkan kuburnya radhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita dan orang tua kita, yaitu Kakenda Al-Ustadz Haji Abdul Aziz Hussein. Kita doakan panjang umur, Kong. Kong. Tadi lagi bisik-bisik, gua kalau mati ditahlin banyak apa kagak ya gitu. Lagi mikirin gua ditahlilin katanya banyak apa kagak ya. Banyak ya apa ya? Insya Allah banyak lah, guru senior. Kata saya siapin aja Kong konsumsinya, yang udah siap belum? Kita doakan biar panjang umur, sehat walafiat, husnul khotimah. Doain Kong. Amin. Yang juga sama-sama kita hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Haji M. Harir Rasyadi MA, dan juga seluruh alumni angkatan 89. Ini rada-rada malu banyak Pak. Ada Kiai Mibdat ya, beliau senior saya waktu di Al-Azhar. Istri beliau pencinta sahabat muslim. Alhamdulillah hari ini ketemu dengan beliau dari jauh-jauh, dari Kebayoran Lama. Alhamdulillah. Dan juga Bapak Ketua Musholah Nurul Falah, Bapak Imam Rusdi, sekaligus Ketua IKAA, Ketua Musholah Al-Mukarramah, Sahibul Bait, kalau nggak dihormatin ditimpuk. Ya. Kemudian juga Bapak Ustadz Nahroi, Bapak Ustadz Haji Mahfuz, dan yang lain-lain, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Para hadirin, hadirat sekalian, jamaah majelis tahlil yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini alhamdulillah wa syukrulillah, kita sama-sama menghadiri, mengiringi doa untuk almarhumah Ibu Hajjah Nasah. Beliau ini tetangga saya Pak, rumahnya berdampingan dengan rumah saya.
Kalau goreng ikan japu baunya nyampe ke rumah saya ya. Tapi sudah lama emang beliau tinggal di sini. Alhamdulillah. Malam ini kita bersaksi bahwa almarhumah min ahlil khair. Almarhumah min ahlil khair. Almarhumah min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak hadirin sekalian, orang hidup itu kita ini Pak ya, yang masih hidup, yang kita cari dua ya Pak ya. Yang pertama kita cari ridha Allah. Ini kita usaha Pak, biar mati mendapatkan ridha Allah, karena ini yang mahal ya. Yang kedua yang kita cari adalah rahmat Allah. Kalau ridho dan rahmat Allah udah kita dapat Pak, maka bonusnya surga. Ya, kadang kita direpotin sama bonus. Ya, pengen masuk surga begitu Pak. Tapi dua poin ini tidak kita kejar. Ya. Yang pertama kita kejar ridha Allah. Makanya setiap kali kita sholat subuh kunut ya, itu kita minta wakini birahmatika syarra ma qadai. Ya. Ya Allah, berikan saya rahmatmu dari keburukan apa yang telah engkau tentukan. Jadi kalau kita mendapatkan rahmat Allah, maka yang buruk-buruk itu gegeser. Nah, sholat subuh adalah sholat pembuka. Kegiatan kita satu hari full. Kalau hari itu pagi-pagi kita udah minta wakini birahmatika, minta rahmat Allah, maka seharian full. Yang tadinya ditakdirkan dikodokan buruk itu bisa berubah karena dengan rahmat Allah ya. Maka yang kita cari apa? Rahmat. Kenapa para bapak hadirin sekalian? Karena rahmat Allah itu sangat dekat dengan orang-orang yang baik. Di mana kata Allah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bahwa sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang berlaku baik. Ya, muhsin itu bisa berlaku baik, bisa berlaku ihsan Pak. Itu muhsin. Maka yang kita cari apa? Rahmat. Maka tadi sudah dibaca tuh doanya oleh Ustaz Nahrai. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Gitu. Wa'fu anna, ya Allah maafkan kami. Ya, waghfir lana, ampuni kami. Warhamna, rahmati kami. Jadi kita selalu minta rahmat Allah biar kita selamat baik di dunia maupun di akhirat. Ya, sama seperti Nabi Adam alaihissalam Pak. Nabi Adam ketika diturunkan Allah dari surga, yang beliau minta apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna. Ya Allah, rahmati kami. Karena kalau tidak dirahmati oleh Allah, lanakunanna minal khasirin. Kita termasuk orang-orang yang rugi. Ini almarhum apa ya? Termasuk orang yang sedang berpesta porak dengan pahala. Almarhumah panen pahala karena beliau telah dirahmati oleh Allah. Kerjaannya yang baik-baik. Coba bayangin Pak, kita puasa 1 bulan aja Ramadan banyak ngeluhnya. Capek, lelah. Beliau puasa 3 bulan Pak,
bulan Rajab full, bulan Sya'ban full. Ramadan mah nggak usah dicarain, karena emang wajib Pak ya. Jadi kalau dia sudah punya puasa sampai 3 bulan Pak, ditutup lagi puasa Syawal, maka kata Nabi, orang ini sudah meraih pahala puasa saumid dahr, puasa selama 1 tahun. Jadi beliau Pak itu pahalanya puasa 1 tahun, tiap hari dapat nilai pahala puasa. Kenapa? Karena ditutup dengan puasa Syawal. Terkadang kita Ramadannya mah oke, boleh beres Pak ya. Tapi Syawal coba lihat, jarang-jarang orang bisa puasa Syawal. Makanya puasa Syawal, puasa Sya'ban itu ibarat sholat Pak, qobliyah sama ba'diyah. Ya, ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Apalagi juga almarhum tiap hari pegangannya apa tuh? Quran Pak. Dijamin oleh Nabi, para bapak hadis sekalian, as-siyamu wal qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa, Al-Quran, keduanya ini akan datang untuk memberikan syafaat kepada orang yang melakukan. Maka almarhum Pak di alam kubur udah dijemput sama puasanya, udah dijemput sama Al-Quran. Kuburannya disinari dengan cahaya Al-Quran. Kuburannya luas, yang luasnya tidak terhingga, karena dia membawa amal-amal soleh. Tinggal kita nih Pak ya, kira-kira kita punya amal kayak beliau nggak tuh? Ya. Apa kata puasa Pak? Puasa bilang, ya Allah fasyafi'ni. Dia tiap hari menahan makan, menahan lapar. Izinkan saya ya Allah, kata puasa, memberikan syafaat kepada orang ini. Begitu juga Al-Quran bilang kepada Allah, ya Allah izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini. Jadi almarhumah Pak di alam kubur Masya Allah sedang panen pahala, menikmati apa yang beliau telah lakukan. Dan ini jarang Pak, orang bisa puasa sampai 3 bulan Pak, jarang. Ya, ini juga salah satu pekerjaannya Al-Maghfur lah Pak, Pak Kiai Junur Ali. Dulu saya ketika pulang saya tanya sama Buya, Buya apa sih dalilnya itu Al-Maghfurlah puasa sampai 3 bulan Pak, tiap tahun Pak. Ya, kata beliau, udah nggak usah ditanya dari mana dalilnya. Kalau ibarat orang beli kipas, ente jangan nanya bagaimana proses bikin kipas. Kipas yang dari bambu itu Pak, kipas yang bakar sate. Iya, jangan tanya proses bikin kipas karena berat. Harus nyari bambu dulu, bambunya harus yang bagus, harus pinter yang ya kan, yang nganyamnya itu ya. Dijual murah Pak, goceng. Ya, padahal prosesnya apa tuh? Susah. Jadi kata Buya, jangan ente tanya prosesnya, udah kerjain. Makanya kemarin saya tanya sama Kiai Jamalul Lail, karena kebetulan waktu beliau ngisi taklim di rumah saya itu, beliau bilang, ini dalilnya nih. Kata beliau apa? Hadis dari riwayat Imam Abu Daud. Beliau mengatakan apa? Sum ashhural hurum. Puasalah kamu di bulan-bulan haram. Jadi bulan haram itu Pak dalam setahun 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi orang itu puasa Rajab niatin puasanya puasa bulan haram. Kalau puasanya bulan haram udah nggak ada perselisihan, boleh enggak. Tapi kalau puasanya bilang puasa Rajab, masih ada orang yang bilang hadisnya katanya doif. Tapi kalau puasanya bulan haram, hadisnya sahih. Silakan puasa mau di hari pertama hari ini
mau di hari kedua, atau seberapa hari ada dalam 1 bulan Rajab, silahkan. Karena orang begini kan Pak, ketemu bulan Rajab 1 tahun sekali. Ada yang jamin kalau Rajab tahun depan kita ketemu? Nggak ada. Buktinya almarhumah. Almarhumah Rajab tahun lalu Pak masih puasa 1 bulan full, tapi Rajab tahun ini nggak ketemu. Ya, nggak ketemu. Makanya sekali kita bertemu dengan Rajab, maka lakukanlah amal-amal soleh. Dan bulan haram itu Pak adalah bulan di mana ketika kita melakukan amal-amal soleh, maka nilai pahalanya berlipat. Jadi malam ini kita tahlil sama malam kemarin Pak, itu beda pahalanya. Malam ini lebih besar karena malam ini sudah masuk apa? Bulan Rajab. Maka orang yang melakukan amal-amal soleh di bulan Rajab, nilai pahalanya berlipat. Apa saja? Sekali berjumpa dengan Rajab, yang biasanya kita sholat hanya yang 5 waktu. Nah, bulan Rajab ada qobliyah, ada ba'diyah. Kita kerjakan ba'diyah dan qobliyah. Ini nilainya berlipat. Apalagi kata Nabi, kalau sampai mampu, Pak, mampu dalam sehari kita sholat qobliyah, ba'diyah 12 rakaat. Qobliyah zuhur 4 rakaat. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ba'diyah maghrib 2 rakaat. Ba'diyah isya 2 rakaat. Qobliyah subuh 2 rakaat. Kalau ada orang yang mampu 12 rakaat melakukan sholat sunat rawatib ini, kata Nabi apa? Bunyalahu baitun fil jannah. Orang itu Allah bangunkan rumah di surga. Tuh, pulang kampung kita udah punya apa tuh? Rumah. Lagi mumpung ketemu bulan Rajab. Belum tentu tahun depan kita ketemu Pak ya. Nah, inilah kelebihannya orang yang ketemu bulan Rajab. Terus bagaimana dengan bulan Sya'ban? Nih, bulan Sya'ban Pak, itu disebut bulan Nabi. Kenapa? Karena ayat perintah sholawat turun di bulan Sya'ban. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka banyak-banyak bersolawat di bulan Sya'ban. Yang kedua, puasa sunnah yang paling banyak Nabi lakukan sepanjang bulan selain bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Maka jadi riwayat dari Aisyah, di mana kata Aisyah, Nabi bilang apa? Kana yasumu Sya'ban kulluh. Pernah Nabi puasa Sya'ban 1 bulan penuh. Nah, inilah yang menjadi pijakan. Kenapa al-maghfur lah Pak ya? Puasa sampai 3 bulan. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan. Ya, sebagai apa tuh? Sebelum qobliyah, sebelum ketemu Ramadan. Makanya ada kata Ibnu Rajab Pak, di dalam kitab Lataif. Ya, dalam kitab Lataif beliau mengatakan apa? Syahrul Rajab, bulan Rajab adalah syahruz zar'i, bulannya kita nanam. Bulan Sya'ban sakiyuz zar'i, bulannya kita nyiram. Bulan Ramadan hasaduz zar'i, bulannya panen. Jadi kalau ada orang Pak ibadahnya hanya Ramadan saja, dia bagaimana bisa panen? Orang bulan Rajabnya kagak nanem, bulan Sya'bannya boro-boro nyiram. Maka kalau orang pengen panen di bulan Ramadan, dari bulan Rajab dia nanem. Kemudian ketemu bulan Sya'ban dia siram. Maka bulan Ramadannya dia panen pahala. Sama kayak tukang timun suri. Kalau Ramadannya pengen apa? Panen, dia nanam dari bulan apa nih? Rajab. Gitu Pak ya. Baru dia panen apa tuh? Timun suri. Begitu juga kita dengan amal-amal Ramadan. Maka alhamdulillah Pak, Masya Allah ini Pak ya. Almarhumah sudah enak Pak, sudah luar biasa. Nah yang kedua Pak, yang kita cari ridho Allah. Tadi kalau Ustaz Khotib bilang, emang almarhumah Pak anak kedua Pak.
Satu laki-laki Ustadz almarhum Haji Sarbini, udah jalan duluan. Yang kedua istri Ustadz Khotib ya. Ya. Maka yang dicari oleh kita yang hidup ridallah fi ridal walidain. Cari ridha Allah itu ada di ridha orang tua. Jadi kalau hari ini Pak Ustadz Khotib mengeluarkan ini, mengeluarkan itu, pikiran, tenaga, materi, ikhlas untuk orang tua kita. Ya, nanti datang tuh ridha Allah buatnya. Maka tidak dibenarkan Pak kalau ada orang ya sama orang tua benci, marah, putus silaturahmi. Nggak akan pernah dapat ridha Allah. Sementara ridho dan rahmat Allah bonusnya apa Pak? Surga. Jadi surga itu bonus, bukan hal yang utama kita cari. Yang hal utama kita cari rahmat Allah dan ridho Allah. Salah satu ridho Allah ada di orang tua. Maka kalau ada orang hidupnya tidak akur sama orang tuanya, tidak perlu sama orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, jauh sama ridha Allah dan surganya Allah. Itu kunci kita masuk surga. Nah, yang kita cari apa? Ridhonya. Ya, ridho orang tua. Makanya ini Ustadz Khotib jangan disebut-sebut. Ya, karena kalau kebaikan Pak disebut itu tanda-tanda orang celaka. Ya, kata Nabi apa? Alamatus saqawah dzikrul hasanat al-madiyah wa huwa la yadri aqubilat amruddat mindallah. Tanda-tanda orang celaka, orang rugi, orang binasa, kata Nabi, zikrul hasanat, menyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan. Padahal dia sendiri nggak tahu kebaikan yang kita lakukan diterima Allah atau ditolak Allah. Maka jangan pernah disebut. Ya, semua serahin sama Allah. Kalau Allah ridho, maka buat kita adalah pintu keberkahan. Ya, pasti berkah Pak. Ngurusin orang tua, apalagi orang tua yang sudah sakit menaun Pak ya. Orang tua hatinya senang, maka dari mulutnya keluar doa-doa terbaik buat anaknya. Tapi kalau ada orang tua hatinya kesel baik Pak ma anak, gedeg baik ma anak ya, maka akan keluar apa? Sumpah serapah. Miskin loh, mampus loh, kagak pada berkah loh gitu Pak ya. Nah ini akibat kita sebagai anak apa? Tidak bisa berbakti sama kedua orang tua. Orang yang berbakti sama orang tua Pak dijamin oleh Allah. Ya, wa'budullah wala yusyrik, wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a, wa bil walidaini ihsana. Maka kata ihsana itu Pak, yang pertama berbakti sama orang tua, pekerjaan baik. Walaupun orang tua kita beda akidah, kita berbakti sama orang tua kita, kata Allah ihsana itu perbuatan baik. Meskipun orang tua kita beda agama dengan kita, tapi tetap Al-Quran nyuruh ihsan. Yang kedua Pak, ihsana itu pahalanya berlipat. Jadi orang yang berbakti, yang perlu sama orang tuanya, nilai pahalanya berlipat-lipat. Jadi Ustadz Khotib Masya Allah Pak, itu pahalanya luar biasa, besar, bukan hanya besar, berlipat-lipat. Makanya kata Allah, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Satu aja Pak, satu kita berbakti, berbuat baik sama orang tua kita, maka Allah balas 10 kali lipat. Nah kalau almarhumah tinggal di sini Pak bertahun-tahun, Masya Allah, itu pahala buat anak ihsana. Ya. Yang ketiga Pak, makna ihsana itu apa Pak? Dunianya baik, akhiratnya sudah baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah.
Jadi orang yang berbakti perlu sama orang tuanya, dunianya, hidupnya bagus. Di akhiratnya jangan ditanya, pasti bagus. Ya, jadi kalau pengen hidupnya makmur di dunia, di akhiratnya jauh lebih makmur, kuncinya di mana tuh? Ihsana, berbuat baiklah sama kedua orang tua. Yang keempat, Pak, ihsana itu, Pak, cepat dikabul doa kita. Maka doa orang yang tidak ditolak Allah adalah doaul walid, doa orang tua. Iya, maka disebut ihsana. Jadi orang yang pengen doanya cepat dikabul Allah, maka berbakti sama orang tuanya. Pasti doanya lebih cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau doa kita pengen cepat dikabul Allah, Pak ya, itu tuh yang masih punya orang tua jangan dibiarin. Ya, kasih dia makan, kasih dia kasih sayang, kasih dia apa? Kesenangan, kebahagiaan. Kalau dia udah nggak ada, udah mati, Pak, maka kirimi doa setiap hari. Itu namanya ihsan. Nah, buat kita nih, Pak ya, yang masih hidup nih, alhamdulillah kita ketemu bulan Rajab, Pak ya. Yang pertama, jangan sampai nggak puasa. Terserah mau puasa tanggal 1 tadi boleh, nanti di tengah-tengah 1 lagi boleh, nanti di akhir 27 Rajab boleh. Mau sebisanya boleh, nggak apa-apa. Bilang aja belum tentu Rajab tahun depan kita ketemu. Yang kedua, banyak-banyak istighfar. Allahumma gfirli warhamni watub alayya. Baca sebanyak-banyaknya, minimal 70 kali, Pak. Pagi dan siang, pagi dan malam, habis maghrib sama habis subuh. Ya, kalau dia habis subuh baca itu, habis maghrib baca itu, ya kan? Atau baca Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini, Pak, enggak mesti harus di bulan Rajab. Sayyidul Istighfar ini, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Terus ujungnya fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Ini baca setiap habis sholat subuh 3 kali, setiap habis sholat maghrib 3 kali. Apa kata Nabi, Pak? Man qalaha minal lail, siapa orang yang baca Sayyidul Istighfar di malam hari, artinya habis maghrib, ya, mukinan biha, yakin dengan itu, famata, kemudian dia mati, qabla ayyum sia, sebelum datangnya waktu sore. Jadi kalau bacanya dia subuh, Pak ya, kemudian sampai maghrib kita mati di antara itu tuh, mati jam 8, jam 9, jam 12 siang, jam 1, jam 2, 10 sebelum maghrib tuh mati di antara itu. Wa huwa min ahlil jannah, maka orang itu tercatat ahli surga. Wa man qalaha minan nahari, kalau orang itu bacanya siang hari, artinya subuh. Wa huwa muqinun biha, dia yakin dengan itu. Famata qabla ayyusbiha, maka dia mati sebelum datangnya waktu subuh. Maka apa kata Nabi? Wa huwa min ahlil jannah, orang itu tercatat ahli surga. Pengen masuk surga, Pak? Nah, tuh amalin tuh. Sayyidul Istighfar namanya. Ya, nanti cari di Google, tulis, klik di Google Sayyidul Istighfar. Keluar, anak suruh print, tempel. Di mana tempat Bapak sering lihat tuh. Nanti lama-lama hafal. Kalau hafal jadiin wirid. Supaya apa? Supaya kalau kita mati, matinya siang, karena paginya tadi subuh udah baca Sayyidul Istighfar, Allah giring kita min ahli jannah. Kalaupun kita mati malam, Allah giring kita min ahlil jannah. Termasuk almarhum, Pak, matinya minta dilantunkan apa tuh, Pak? Ayat-ayat suci Al-Quran. Karena emang temennya tiap hari apa tuh? Al-Quran.
Nah kalau yang kayak gitu tuh Pak, Masya Allah kita pengen tuh Pak ya, mati dalam kondisi bersama Al-Quran, mati kondisi kita sedang berzikir, mati kondisi kita sedang sholat Pak ya. Nauzubillah, nauzubillah, jangan sampai mati lagi apa? Nyolong. Ya, mati lagi di atas perut jabla imamnya Pak ya. Nah, nauzubillah ya. Nah ini nauzubillah. Makanya kita minta Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khotimah. Itu yang selalu kita minta. Kenapa Pak? Karena kata Nabi Pak, innamal a'malu bil khotimi. Orang itu Pak tercatat tergantung akhirnya. Masih muda bergerajulan, nyolong biasa, ambil bebek orang biasa Pak ya. Ngodain janda sono sini biasa, nidurin perawan orang biasa, mamanya Pak ya. Tapi ketika udah mulai 50 ke atas Pak, zikirnya seperti tadi tuh. Ya, sadar mati, maka dia husnul khotimah. Tapi kalau masih mudanya rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin ke hal-hal yang baik-baik, udah 50 tahun ke atas. Sekarang kenal TikTok, tiap hari niat TikTok mulu Pak ya, Pak ya. Nah zaman sekarang Pak ya, aki-aki nenek-nenek emang temannya apa tuh? TikTok. Kemarin saya umroh Pak, itu nenek-nenek baru dikasih HP sama anaknya. Niatnya mah baik, Mak ntar kalau di Mekah mau nelpon, mau foto, mau video call nih dibeliin HP. 3 hari mau berangkat Pak, dikasih HP. Nyampe sono kerjanya main apa? TikTok. Malam-malam ayo aja main TikTokan mulu ya. Pulsa yang biasanya kita beli 1 paket selama seminggu, 3 hari habis. Ya kan? Toh ini pulsa saya habis. Lah emang apa Nek? Oh, ini main TikTok lagi ya, TikTokan banget saya kata gitu ya. Makanya udah aki-aki nenek-nenek sama anak jangan dikasih HP. Kayak almarhumah nih, dia mah kagak tahu Pak orang pada kayak gimana kayak di dunia luar tuh ya. Ayo baik almarhumah sama temennya Quran, temennya tasbih. Untung kalau orang ampe kagak kenal HP. Apalagi kalau sudah apa? Udah tua Pak ya. Udah aki-aki, matanya rabun-rabun, kacamatanya udah tebel. Ayo be masih main HP ya. Nah ini udah yang udah 50 ke sono. Dah bismillah, balik kemana tuh? Ngadep ngulon Pak ya. Biar nanti kalau mati kayak Kong Ajis tadi, kira-kira gue ada yang nahlin apa kagak dia? Ya, insyaallah gaul Kong gaul ya. Nah, jangan kira Kong Ajis itu paling seringnya status saya itu. Ya, oleh karena itu para bapak hadis sekalian, ini pelajaran buat kita yang masih hidup Pak ya. Mumpung ketemu bulan Rajab, maksimalin. Insyaallah mudah-mudahan kita semua akan mati husnul khotimah. Dan kita baca Fatihah khusus buat almarhumah. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah angkat derajatnya, dan Allah berkahi anak-anak mantu cucunya semua Pak ya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, mohon maaf Pak ya, terutama yang dari 89. Saya banyak malunya ini ya. Cuma biasa dengerin di YouTube. Ini langsung bisa dengerinnya. Kalau ada kurang-kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.